Perkenalkan, nama saya Lema Buyang, NIM 191011020001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai film Pelatih Helminthus. Pengertian Pelatih Helminthus. Pelatih Helminthus berasal dari bahasa Yunani, dari kata pelatih yang berarti pipi dan helminthus yang berarti cacing, sehingga dapat diartikan bahwa pelatih helminthus adalah cacing bertubuh pipi. Pelatih helminthus dikelompokkan ke dalam domain Eukarya dengan kingdom Animalia, subkingdom Eumetazoa, superfilum Platizoa, filum Pelatih helminthus. Tubuh pelatih helminthus memiliki 3 lapisan sel atau tripoblastik, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Pelatih helminthus merupakan cacing yang mempunyai bentuk tubuh simetris bilateral dan tubuhnya pipih secara dorsoventral. Pelatih helminthus tidak memiliki rongga tubuh atau aselom, sehingga mereka disebut hewan aselomata. Tubuhnya tidak bersegmen, bentuk tubuhnya bervariasi dari bentuk pipi memanjang, pita, hingga menyerupai daun. Filum Pelatih helminthus terdiri dari sekitar 13.000 spesies, terbagi menjadi 3 kelas, 2 yang bersifat parasit dan 1 berhidup bebas. Planaria dan kerabatnya dikelompokkan sebagai kelas Turbellaria. Cacing hati adalah parasit eksternal atau internal dari kelas Trematoda. Cacing pita adalah parasit internal dari kelas Costoda. Umumnya golongan cacing pipih hidup di sungai, danau, laut, atau sebagai parasit di dalam tubuh organisme lain. Pelatih helminthus yang hidup bebas adalah di air tawar, laut, dan tempat-tempat yang lembab. Sedangkan pelatih helminthus yang hidup parasit hidup di dalam inangnya pada siput air, sapi, babi, atau manusia. Selanjutnya adalah struktur tubuh pelatih helminthus. Bisa dilihat pada gambar. Terdapat faring, sel api, otak, saluran ekskresi, tali syaraf, mata, ovarium, testis, faring, kelenjar semen, penis, lubang genitalia. Berikut ini terdapat beberapa struktur tubuh dari pelatih helminthus yang terdiri atas. Yang pertama, sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada pelatih helminthus, khususnya pada cacing pipih, ialah gastrovaskular, di mana peredaran makanan tidak melalui darah tetapi usus. Sistem pencernaan pelatih helminthus atau cacing pipih ini dimulai dari mulut, faring, dan ke kerongkongan. Usus pada cacing pipih ini tidak hanya berfungsi untuk mencerna makanan, tetapi juga untuk mengedarkan makanan ke seluruh tubuh. Yang kedua, sistem syaraf. Sistem syaraf pada cacing pipih terbagi 2. Yang pertama, pada sistem syaraf tangga tali. Sistem syaraf ini paling sederhana. Pada sistem ini, pusat susunan syaraf disusun dengan ganglion otak yang terdapat pada bagian kepala dengan jumlah sepasang. Sistem syaraf pada cacing pipih lebih tinggi tingkatannya dan dapat tersusun dari sel neuron atau sel syaraf yang dibedakan menjadi sel syaraf sensori atau pembawa sinyal dari indera ke otak, dan sel syaraf motor atau sel pembawa dari otak ke efektor, dan sel asosiasi atau perantara. Kemudian yang ketiga adalah sistem indera. Dari beberapa jenis pelatih helminthus, cacing pipih memiliki sistem penginderaan berupa oceli, yaitu bintik mata yang mengandung pigmen peka terhadap cahaya. Bintik mata ini biasanya berjumlah sepasang, terdapat pada bagian anterior atau kepala. Selanjutnya adalah sistem reproduksi. Meskipun pelatih helminthus, khususnya cacing pipih, merupakan hewan hermafrodit, beberapa cacing tidak dapat melakukan perkawinan secara individu. Reproduksi dilakukan secara aseksual dan seksual. Reproduksi seksual ialah dengan menghasilkan gamet. Fertilisasi ovum terjadi dalam tubuh. Fertilisasi dapat dilakukan sendiri atau dengan pasangan lain. Pada pelatih helminthus, khususnya cacing pipih, dia berkembang biak dengan cara fragmentasi, yaitu cacing pipih membuat duplikat diri dengan membelah diri menjadi
potongan-potongan tubuh atau fragmen. Selanjutnya, setiap fragmen akan tumbuh menjadi individu baru. Cacing pipi juga hewan yang memiliki tubuh simetris bilateral sehingga dimasukkan ke dalam kelompok Bilateralia. Platyhelminthes dibedakan menjadi 3 kelas antara lain. Pertama, Turbellaria atau cacing rambut getar. Turbellaria adalah platyhelminthes yang memiliki silia atau rambut getar pada permukaan tubuhnya yang berfungsi sebagai alat gerak. Yang kedua, Trematoda atau cacing hisap. Semua cacing hisap adalah parasit, berbentuk silinder atau seperti daun. Panjangnya berkisar 1 cm hingga 6 cm. Cacing ini memiliki penghisap untuk menempelkan diri ke organ internal atau permukaan luar inangnya dan semacam kulit keras yang membantu melindungi parasit. Yang ketiga adalah Cestoda atau cacing pita. Cacing pita memiliki tubuh bentuk pipi panjang antara 2-3 meter, terdiri dari bagian kepala, scolex, dan tubuh strobila. Kepala atau scolex dilengkapi dengan lebih dari 2 alat penghisap, sedangkan setiap segmen yang menyusun strobila mengandung alat perkembangbiakan. Contoh cacing pita adalah Taenia solium dan Taenia saginata yang merupakan parasit pada tubuh manusia. Sekian yang sudah saya jelaskan. Terima kasih.